Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan kami mau datang untuk memuji, menyembah dan meninggikan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami sembah
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
Kami menyembah dengan segenap kekuatan dan hidup kami. Tuhan, kami rindu, kami terus berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat-Mu lah yang membuat kami terus bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Ini pujian, ini penyembahan kami Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu,
segenap hatiku. Menyembahmu dengan segenap hatiku. Menyembahmu dengan segenap hatiku. Shalom kekasih Tuhan, malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam acara Worship Night. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan ditinggikan atas setiap pujian kita, haleluya. Malam hari ini kita akan belajar satu seri kedewasaan calon mempelai Kristus, yang saya akan berikan judul, Kenapa Janji Tuhan Bisa Batal? Kenapa janji Tuhan bisa batal? Kekasih Tuhan, kita semua percaya bahwa Tuhan ketika sudah berjanji pasti akan digenapi, karena Tuhan juga bukan manusia yang selalu ingkar janji. Tetapi ada satu kisah yang menarik yang mungkin kita lupakan, terlewat di dalam satu kebenaran yang kita pahami selama ini, bahwa ternyata janji Tuhan bisa dibatalkan. Nah, malam hari ini mari kita belajar tentang satu kebenaran firman ini. Ketika Tuhan itu sudah berjanji, ketika Tuhan itu sudah menjadikan janji itu sebagai satu ketetapan untuk kita secara pribadi, maka saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi sesuai dengan waktunya. Tapi seringkali juga kita tidak kunjung mendapati penggenapan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sekarang belajar beberapa respon yang orang Israel berikan terhadap janji Tuhan, dan pada akhirnya batal di dalam kehidupan mereka. Mungkin kita juga sudah pernah memperkatakan iman, kita sudah melakukan segala hal, kita sudah berpuasa, dan banyak hal lagi. Namun kenapa janji Tuhan belum juga digenapi di dalam kehidupan kita? Saya rindu kita semuanya diberkati dengan sesi Worship Night malam hari ini. Mari kita buka di dalam 1 Samuel 2 ayat 30. 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Firman ini ditujukan kepada Imam Eli. Dikatakan di sana, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Sesungguhnya, ketika Tuhan sudah berfirman kepada nenek moyang daripada Imam Eli, yaitu keturunan dari Itamar anak Harun, yang adalah keturunan imam besar. Apa janji Tuhan? Keturunannya akan terus menjadi imam besar dan akan terus di hadapan Tuhan dan tidak pernah putus. Namun pada saat keturunan Imam Eli, tiba-tiba janji Tuhan itu diputus atau di-cancel. Saudara, perlu kita pahami bahwa sebuah perjanjian harus ada kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Maka dari itu kita tahu semua di dalam kitab Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di dalam Roma 8:28 ini saya buka di dalam versi Alkitab Amplified Bible ya. Kata Allah turut bekerja dikatakan di sana, and we know
with the great confidence that God, who is deeply concerned about us, causes all things to work together. Nah, kata to work together itu ada kerjasama. Ada yang menjadi bagian Tuhan, ada juga yang menjadi bagian kita. Jadi kita tidak bisa semena-mena mengklaim janji Tuhan tanpa kita melakukan bagian kita di dalam perjanjian itu. Waktu Allah berinisiatif memberikan perjanjiannya, kita pun juga harus merespon dengan cara yang benar. Ada bagian-bagian yang kita harus penuhi di dalam satu perjanjian itu. Saudara, jangan kita berpikiran bahwa ketika kita menerima Yesus, kita berpikiran seenaknya. Justru ketika kita terima anugerah Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menjaga anugerah itu. Bukan dengan kekuatan kita tentunya, namun dengan kekuatan Tuhan. Nah, di titik ini, yang penting adalah kita harus punya satu kemauan untuk menjaga setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Respon menjaga anugerah Tuhan, ini adalah sikap menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Respon menjaga anugerah Tuhan, ini adalah sikap menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Mari kita lihat apa yang membuat janji Tuhan dibatalkan pada Imam Eli. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 29 dikatakan di sana, 1 Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelianku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku sambil engkau menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Kekasih Tuhan, mari kita kupas dengan singkat apa yang membuat janji Allah dibatalkan dalam kehidupan Imam Eli. Yang pertama adalah serakah atau greedy. Ya. Di dalam 1 Samuel 2:29a. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelianku dan korban sajianku? Nah, ternyata kata loba di dalam bahasa Inggris itu adalah greedy atau serakah. Nah, bukankah hari ini kekasih Tuhan banyak sekali orang-orang yang terjerat di dalam kasus korupsi, terjerat di dalam kasus penipuan. Kalau kita mau jujur, kita pun terkadang terjebak di dalam masalah ini, meskipun tidak terekspos. Dari hal yang kecil, angka yang kecil, seringkali ada motivasi di dalam diri kita untuk melakukan yang namanya greedy atau serakah. Nah, jujur kalau kita mau berkata, siapa yang tidak mau memiliki lebih dari apa yang ada sekarang? Namun kalau apa yang kita inginkan tersebut, kita ingin memiliki lebih dengan cara yang tidak benar, dengan waktu yang cepat, sehingga melanggar batas-batas kewajaran, dan itu menyalahi firman Tuhan, tentu itu menjadi tidak benar. Kenapa? Karena mengambil lebih dari sewajarnya, dan itu merugikan banyak orang. Jadi hati-hati saudara. Ternyata keserakahan manusia itu bisa membatalkan janji Tuhan. Apa pengertian loba yang berikutnya? Loba bisa diartikan juga dengan memandang rendah kepada korban. Waktu itu korban yang dipersembahkan pada zaman Imam Eli adalah korban yang dipersembahkan dari orang-orang yang sungguh-sungguh ingin hidupnya itu diubahkan. Dan tentu mereka mengadakannya untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Namun Imam Eli dan anak-anaknya memandang rendah, memandang enteng semua korban-korban itu. Jadi hati-hati saudara, jangan sampai hari-hari ini kita memandang rendah korban kepada Tuhan. Satu waktu ada seorang
yang mengatakan pada temannya, ayolah kita mulai pelayanan lagi ya. Ayolah kita beri waktu yang terbaik kepada Tuhan. Respon seorang teman ini berkata, ndaklah. Tuhan kan omnipresence ya. Kapanpun kan bisa ditemui. Mau dimanapun, mau di jalan, mau dimanapun bisa ditemui. Ya memang betul kekasih Tuhan. Bahwa Tuhan dimanapun bisa ditemui. Tetapi jangan sampai kita memandang rendah korban yang harus kita berikan kepada Tuhan. Memandang rendah waktu yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan. Yuk, kita ingat lagi korban-korban apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Dan jangan dipandang rendah. Yang kedua, apa yang membuat rencana atau janji Tuhan batal di dalam kehidupan Imam Eli? Yang kedua adalah menghormati manusia lebih daripada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 29b dikatakan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Ya, kita semua menyadari bahwa anak laki-laki waktu zaman orang Yahudi dahulu adalah satu simbol, begitu ya, satu simbol kebanggaan. Punya seorang anak laki-laki itu bisa menjadi simbol kehebatan orang tuanya, simbol keberhasilan, simbol kekuatan, simbol berkat. Nah, ketika semua simbol itu, yang tentu bukan dari Tuhan, ketika semua simbol itu dihormati lebih daripada Tuhan, artinya kita sudah memberhalakan. Hari-hari ini, apa yang menjadi simbol-simbol kebanggaan kita? Mungkin simbol itu adalah harta kekayaan kita. Mungkin simbol itu adalah status sosial kita. Mungkin bahkan follower kita, subscriber kita. Kalau memang simbol-simbol itu menjadi kebanggaan kita dan kita hormati lebih daripada Tuhan, hati-hati saudara. Gara-gara semua simbol itu kita tidak lagi menghormati Tuhan, bahkan melupakan Tuhan, dan bisa jadi janji Tuhan terhadap diri kita di-cancel oleh Tuhan. Maaf saudara, sampai hari ini perilaku setelah pandemi terbawa sampai sekarang. Orang datang beribadah offline di gereja atau di tempat-tempat persekutuan masih saja malas. Kenapa? Kan bisa online. Ya memang tidak ada salahnya. Tetapi kerinduan kemauan kita, penghormatan kita kepada Tuhan, seringkali itulah yang menjadi fokus Tuhan terhadap diri kita. Sejauh apa kita menghormati Tuhan? Sejauh apa kerinduan kita kepada Tuhan? Ketika Tuhan tidak lebih dihormati daripada yang lain, hati-hati saudara. Tanpa sadar janji Tuhan sebelumnya yang diberikan untuk kita bisa di-cancel oleh Tuhan. Yuk melayani. Wah maaf ya, saya sekarang sudah sibuk setelah pandemi. Saya sudah punya kerjaan lain, saya sudah punya hobi baru, saya sudah bisa berkumpul dengan komunitas teman-teman saya sudah bisa ngafe dan ngopi bersama sampai larut malam. Itu semua bisa dilakukan, tetapi ketika ada satu kesempatan beribadah, dilewatkan begitu saja dan direndahkan, diremehkan, dipandang rendah. Hati-hati saudara. Ketika kita tidak menghormati Tuhan, sekali lagi, itu membuat batalnya janji Tuhan terhadap diri kita. Apa dosa anak-anak Imam Eli? Yang pertama, saudara, tidak mengindahkan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 12 dikatakan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua, anak-anak Eli melanggar batas hak para imam. Yang ketiga, mengancam dengan kekerasan. Yang keempat, memandang rendah kepada korban
Tuhan, kepada Tuhan. Yang kelima, berzina dengan para pelayan Tuhan. Dan ini semua ternyata dianggap biasa oleh anak-anak Imam Eli. Bahkan di dalam 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 24 dikatakan. 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 24. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." Nah, kekasih Tuhan, ketika saya menangkap ayat ini, ada satu yang menarik dalam perhatian saya. Saya menangkap perkataan Imam Eli adalah sesuatu yang agak aneh. Kenapa? Karena Imam Eli memikirkan bukan kenapa atau bagaimana soal orang Israel atau anak-anaknya berbuat dosa. Namun Imam Eli hanya memikirkan image dirinya dan anak-anaknya yang dibangunnya selama ini tiba-tiba menjadi buruk di depan publik, bukan di depan Tuhan. Coba perhatikan di dalam ayat yang ke-23. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku." Ada hal yang tersirat, kekasih Tuhan. Harusnya ada kabar baik yang ku dengar. Nah, inilah image saudara. Ini kan image saudara. Nah, pada saat itu Imam Eli menegur pun itu motivasinya adalah supaya image-nya tidak jatuh. Karena sebagai imam besar itu punya pride, itu punya kebanggaan di depan publik. Nah, Tuhan tahu itu. Apa yang menjadi image yang sering kita andalkan hari-hari ini? Ada image tertentu yang menjadi itu lebih penting daripada kebenaran di hadapan Tuhan. Hati-hati saudara. Tampak harus baik. Kita harus tampak kaya. Padahal itu hanya image alias casing. Padahal dalamnya mungkin bobrok. Dalamnya hancur dan tidak pernah kita perbaiki. Bayangkan saudara, sudah ditegur Tuhan dengan keras. Imam Eli hanya memikirkan image dirinya dan anak-anaknya di depan bangsa Israel. Dia tidak memikirkan tentang Tuhan. Sekali lagi, hari-hari ini banyak sekali orang yang membangun image. Mereka ingin di depan banyak orang kelihatan baik-baik saja. Ingin kelihatan di depan orang tampak kaya, tampak hebat, tampak pintar. Semua ditutupi sedemikian rupa supaya image-nya baik. Namun sayangnya, Tuhan tidak melihat image kita. Kekasih Tuhan, yang membuat rencana atau janji Tuhan dalam hidup Imam Eli dibatalkan, yang ketiga adalah mengambil bagian Tuhan. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 29c, kekasih Tuhan, dikatakan di sana, "Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel." Nah, kekasih Tuhan, korban yang terbaik adalah punya Tuhan, tetapi diambil dan itu menggemukkan, menyenangkan Imam Eli dan tentu dengan anak-anaknya. Lemak terbaik
Itu bagian Tuhan. Tuhan tidak suka apa yang menjadi bagian Tuhan diambil alih oleh anak-anak Imam Eli, oleh kita. Hati-hati saudara, jangan sampai kita melanggar batasan. Apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi hak Tuhan, jangan sampai ditukar balikkan. Jangan ambil hak Tuhan. Di dalam Alkitab saya jumpai berkali-kali Alkitab mencatat apa yang menjadi hak Tuhan. Yang pertama adalah lemak korban sajian yang terbaik. Nah, ternyata ada juga yang kedua, berkali-kali disampaikan di Alkitab apa yang menjadi hak Tuhan. Yang kedua adalah pembalasan. Di dalam Ulangan 32 ayat 35 dikatakan, hakkulah dendam dan pembalasan. Mohon maaf saudara, saya rindu kita semuanya ini diberkati. Namun Tuhan tidak akan memberkati kita semua jika kita masih menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa amarah, balas dendam, sakit hati, kepahitan karena hal-hal yang terjadi di masa lalu. Mungkin di antara kita ada yang berkata, oke, kamu sekarang masih di atas. Oke, sekarang kamu masih jaya. Tunggu saatnya pembalasanku ketika aku sudah di atas juga. Oke, kamu sudah tipu aku. Awas, suatu saat aku tidak tinggal diam. Nah saudara, ketika di dalam ruang hati kita ada motivasi dendam, ada motivasi amarah seperti ini, dan kita bermaksud memberikan balasan, ingat saudara, itu adalah hak Tuhan. Jangan mengambil hak Tuhan. Sedikit saja kita tergelincir, maka janji Tuhan bisa batal. Berikan ruang buat Tuhan, untuk Tuhan lakukan bagiannya. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan pembalasan dengan adil. Mari saudara, kekasih Tuhan, kita lembutkan hati. Kita berikan pengampunan. Kita tidak dendam. Kita tidak marah. Karena hak Tuhan adalah pembalasan, adalah dendam. Itu tertulis dalam Ulangan 32 ayat 35. Tuhan tidak akan tinggal diam melihat orang-orang benarnya mengalami keterburukan. Bukankah Tuhan yang berperang untuk kita? Mari kita taruh di bawah kaki Kristus semua permasalahan, pergumulan yang selama ini kita pendam di dalam hati. Biar Tuhanlah yang bekerja dengan caranya. Dan kita semua tentu percaya bahwa Tuhan bisa melakukan yang terbaik untuk mengangkat kita kembali. Sekarang kita mengerti bahwa ada sesuatu yang bisa membatalkan janji Tuhan terhadap hidup kita masing-masing. Yaitu keserakahan. Kita menghormati manusia lebih daripada Tuhan. Yang ketiga, mengambil bagian Tuhan. Ketika kita sudah melakukan semua kehendak Tuhan, kekasih Tuhan, kita sudah perbaiki, kita sudah evaluasi, kita sudah bertobat, bahkan kita sudah mengikuti tuntunan Tuhan. Lalu bagaimana supaya janji Tuhan itu bisa digenapi di dalam hidup kita? Saya akan tutup dengan satu ayat. Ibrani 10 ayat 36. Dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi ini sudah tidak berdosa, ini sudah bertobat. Kita sudah bertobat, namun ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu ketekunan. Sayang sekali saudara, kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan, namun lupa satu hal, yaitu ketekunan. Sehingga janji belum sempat digenapi, kita keburu kecewa dengan Tuhan. Mari saudara, kita perlu yang namanya konsistensi.
Kita perlu yang namanya kesetiaan. Kita perlu yang namanya keteguhan hati. Supaya janji-janji Tuhan ini digenapi sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, puji nama Tuhan. Malam hari ini Roh Kudus menggerakkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Supaya kita semuanya diberkati dan tidak kehilangan penggenapan janji Tuhan. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri calon mempelai. Puji nama Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas setiap firman yang boleh kami dengar malam hari ini. Kami diingatkan Tuhan untuk kami tetap menjaga anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau sungguh mengasihi kami. Namun ada satu hal yang menjadi bagian kami, yaitu taat kepada firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami diingatkan untuk kami tidak serakah, untuk kami tetap menghormati Tuhan lebih daripada yang lain, untuk kami tetap menjaga batas-batas apa yang menjadi bagian Tuhan dan apa yang menjadi bagian kami, supaya janji yang Tuhan sudah nyatakan pada setiap pribadi kami sungguh-sungguh digenapi dengan cara-Mu, dengan waktu-Mu. Dan kami percaya itu karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa diperbaharui hari lepas hari. Kami percaya Tuhan, bahwa hidup kami akan mengalami yang namanya kemuliaan kepada kemuliaan, kehormatan kepada kehormatan. Dan kami percaya Tuhan, perjalanan hidup ini, penyertaan Tuhan itu sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini, setiap jemaat yang menonton YouTube Worship Net hari ini. Kami berdoa Tuhan, setiap jemaat yang saat ini sedang di dalam pergumulan, entah ekonomi, entah sakit penyakit, entah ada masalah keluarga, atau apapun Tuhan, di dalam pekerjaan, bisnis, kami berdoa Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa itu membuka jalan, menyembuhkan, memulihkan. Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga setiap pergumulan ini Tuhan dimenangkan oleh karena Tuhan beserta dengan setiap jemaat-Mu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau terlebih besar dari apapun juga di dunia ini. Untuk itu kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami diproses, kami tidak membalas dendam. Kami tetap tekun, kami tetap sabar. Karena Engkau tahu Tuhan, Engkau sedang memproses kami dan memberi yang terbaik. Kami berdoa Tuhan, kiranya hidup kami pun menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja-Mu adalah jawaban bagi banyak orang. Sehingga ketika orang melihat kami, mereka melihat Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami Tuhan. Biarlah kota kami diberkati Tuhan. Kota di mana kami tinggal Tuhan, diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bangsa ini Tuhan yang punya agenda besar di tahun depan, pemilu Tuhan. Engkau sendiri yang melihat setiap persiapan perangkat negara, sehingga segala sesuatu secara politik, secara sosial, apapun juga, Tuhan terlibat di sana dan Tuhan beracara menentukan masa depan bangsa ini. Siapakah pemimpin yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan. Kami mau serahkan semuanya itu Tuhan di bawah kaki-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah, memperluas daerah kami, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Puji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.